Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas Bank Niaga ya, BNKA ya. Kira-kira prospeknya bagaimana? Kalau kita hold saham BNKA ini 1 tahun, kira-kira dapat profit berapa? Nah, nanti kita bahas di video ini ya. BNKA ini merupakan salah satu saham perbankan yang masih cukup murah ya teman-teman, karena PBV-nya masih 0,93 ya. Barnya 6. Kalau dibandingkan dengan Big Bank ini masih jauh ya. Misalnya kayak BCA aja nih PBV-nya sudah 5. Kemudian BRI 2,8. Bank Mandiri berapa nih? 2,5. BNI 1,4. Ini paling murah BNI di antara Big Bank ya. Nah, BNKA ini menarik karena apa ya? Karena memang ini sedang tumbuh ya, sahamnya ini bagus nih. Jadi kalau 1 bulan ini sudah naik 100 poin, 3 bulan dari harga terendah juga sudah naik, 6 bulan naik. Nah, 1 tahun ini cukup tinggi naiknya ya. Ini dari 1125 ke 170. 1 berapa tadi? 1740 dikurangi 1125 dibagi 1125. Ini udah naiknya 54% secara capital gain. Masih ditambah lagi dividen ya, dividennya 115. 115 ini kalau dibagi dengan harga yang terendah ini berapa nih? Dibagi 1125, 10%. Jadi cukup besar ya. Di antara saham perbankan ini BNK ini salah satu saham yang memberikan dividen cukup besar ya. Hampir 10%. Tapi kalau dibandingkan dengan harga yang sekarang ini ya mungkin sekitar 6,6% ya. Jadi ini saya bandingkannya dengan harga 1 tahun yang lalu ya di 1125 ya. Dengan asumsi teman-teman sudah masuk di harga ini. Kalau 3 tahun ini lebih bagus lagi naiknya. Kalau 5 tahun fluktuatif ya, tapi tetap tumbuh kenaikannya cukup tinggi ya teman-teman. Bahkan kalau teman-teman masuk di tahun 2020 saat krisis ini harganya cuma 550 ya. Makanya kalau krisis tuh kalau pas kita punya dana mantap banget nih ya, 550 naik 3,16 kali lipat ya, sudah naiknya cukup besar ya teman-teman. Terus kita lihat fundamentalnya ya. Nah, ini dari IPS-nya aja nih tumbuh terus nih ya. 2020 nih IPS-nya 80, kemudian 163, kemudian 201, sekarang 260 ya. 2023. Nah, kemungkinan nanti di bulan April dividennya akan tambah besar nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke saham BNKA ini menarik ini ya. Karena dividennya di bulan April ini sudah Januari ya, Februari, Maret, April tinggal 3 bulan aja. Kira-kira dividennya berapa kalau DPR-nya 57% ya. Ini berarti 260 kali 57%. Ini 148 dibagi harga sekarang berapa? 1740.
Ini 8,5% teman-teman. Dari harga yang sekarang aja udah 8,5%. Untuk saham perbankan ini dividen yang sangat menjanjikan ya. Dividennya Bank BRI aja cuman sekitar 6% ya. BCA 4%, Bank Mandiri mungkin ya sekitar 4 atau 5%. Ini 8,5% ya. Jadi cukup besar. Apalagi kalau ini dibandingkan dengan kalau teman-teman ngambilnya BNGA ini di harga 1 tahun yang lalu ya, di 1125, ini lebih besar lagi nih. Ini dikalikan 1740 dibagi 1125, 13%. Jadi kalau teman-teman masuknya dari sini ya 1125 ini dividennya 13%. Memang kalau kita lihat chartnya ya, ini saham BNK ini masih di atas terus nih ya, dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember sampai Januari ini harganya masih di atas 1.600-an ya. Tidak bisa turun dari situ ya. Nah, ini kalau kita lihat nih chartnya mau naik terus. Jadi kemungkinan kalau bisa bertahan ini sampai nanti pembagian dividen ya, nanti mungkin setelah pembagian dividen koreksi ya teman-teman, biasanya koreksi. Nah, kalau teman-teman pakai dividen investing saat koreksi itu ya teman-teman masuk lagi, sehingga potensi dividen berikutnya itu akan lebih besar. Jadi untuk diversifikasi ini bagus nih teman-teman, saham BNGA ini. Profitnya juga lumayan besar nih ya, 4,9 triliun, cash flow-nya juga besar, 2,9. Terus apa lagi ya? Dividennya kalau ini 6% ini karena harga dibandingkan harga sekarang. DER-nya 596% ya, ini utangnya cukup besar ya. Tapi kalau sektor perbankan utangnya biasanya besar-besar ya. Coba cek BCA berapa? BCA sama, BCA juga hampir, tapi lebih kecil sedikit ya. BNI berapa? 600, malah lebih tinggi nih BNI. Bank Mandiri malah 700 ya, 7 kali lipatnya. Jadi BNK ini menarik nih teman-teman. Kalau teman-teman mau hold ya, nah, ini perusahaan yang cukup bagus, kinerjanya juga bagus, terus tumbuh terus dan dividennya besar. Karena dividennya besar, jadi tenang aja nih ya. Mungkin yang teman-teman hold sampai NGA ini selama 3 tahun ini udah cuannya berkali-kali lipat ya. Nggak mau ngelepas juga ini ya, karena memang dividennya cukup besar. Jadi akhirnya mereka hold aja ya. Jadi ya udah, ini sahamnya naik terus nih. Jadi cuman koreksi saat setelah pembagian dividen, kemudian naik lagi. Jadi seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review saham BNK ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan logika dalam berinvestasi saham. Jangan hanya sekedar mengikuti isu ataupun rumor ya, atau ikuti perasaan ya. Lebih baik kita benar-benar pakai rasional ya. Mending masuk ke saham-saham yang fundamentalnya bagus, syukur-syukur bagi dividen dan tumbuh terus sahamnya. Dan kalaupun turun itu ada narasinya ya teman-teman. Jadi misalnya kayak saham-saham komoditas itu kan sekarang turun karena memang harga komoditas turun. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.